Jadi ceritanya begini guys, suatu hari di sebuah kampus ada sekelompok remaja yang sedang berdiskusi. Mereka bernama Pero, Norman, Martha, Willy, dan pacarnya Willy bernama Nina. Rencananya mereka akan membuat film dokumenter untuk tugas semester mereka. Saat itu Pero mengusulkan mengangkat Dusun Kalimati sebagai temanya. Kabarnya sekitar 20 tahun yang lalu di sana ada pembantaian massal dan banyak penduduk desa yang tewas tanpa diketahui apa penyebabnya. Dan sekarang Dusun Kalimati hanya tinggal puing-puing akibat gempa yang pernah terjadi di sana. Mereka semua pun sepakat mengangkat Dusun Kalimati sebagai temanya. Kemudian Willy dan Norman menemui salah satu dosennya, yaitu Ibu Pipian. Mereka ingin mencari informasi karena dulu Ibu Pipian ini pernah mengangkat Dusun Kalimati sebagai bahan skripsinya. Namun bukannya mendapat informasi, Pipian justru melarang mereka pergi ke dusun itu tanpa alasan yang jelas. Pernah ngangkat soal Dusun Kalimati untuk bahan skripsi ibu. Saya cuma bisa kasih kalian satu petunjuk. Jangan pergi ke sana. Tapi bu, kita mau ngambil topik dusun itu bu. Maaf, saya lagi banyak kerjaan. Sensi banget tuh dosennya. Lagi mens kali ya. Malamnya Nina memberitahu Pero bahwa dia tidak bisa ikut pergi ke Dusun Kalimati karena dia sedang ada masalah di rumahnya. Nina mengingatkan Pero untuk berhati-hati karena Dusun Kalimati terkenal sangat angker. Singkat cerita, besok paginya mereka pun OTW ke Dusun Kalimati. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah hutan. Sebelum bisa sampai di dusun itu, mereka harus berjalan kaki melewati hutan itu. Lalu di perjalanan mereka bertemu dengan seorang nenek. Si nenek mengingatkan mereka. Kata si nenek, mending kalian pulang saja karena Dusun Kalimati sudah tidak ada penghuninya dan sangat berbahaya. Tempat itu tidak berpenghuni sama sekali. Pulang! Tapi mbah, kita semua mau bikin dokumentasi mbah. Pun alasan kalian kemari, lupakan. Udah lama nggak usah didengerin. Nenek-nenek stres nih. Namun mereka tidak peduli dengan perkataan si nenek dan malah menganggap si nenek sudah gila. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan membuat vlog di tengah hutan. Saat sedang asik ngerekam, tiba-tiba Norman kaget karena dia melihat sosok perempuan di kameranya. Namun ketika Norman hendak memastikannya, sosok itu menghilang. Di sini Norman mulai takut nih, tapi pikirnya mungkin saja dia salah lihat. Mereka pun terus menelusuri jalan di hutan tersebut, hingga sampailah mereka di sebuah air terjun dan memutuskan berenang di sana. Pero mengatakan kalau jarak Dusun Kalimati tidak jauh dari tempat ini. Saat sedang mandi, Pero nggak sengaja melihat sebuah kalung. Lalu diam-diam Pero mengambilnya. Sedangkan Martha yang sedang memakai baju melihat ada sesosok perempuan yang sedang memperhatikannya. Setelah sampai di Dusun Kalimati, mereka banyak melihat rumah-rumah yang sudah terbengkalai akibat gempa yang pernah terjadi di sana. Mereka pun memutuskan membangun tenda dan membuat perapian di sekitar tempat itu karena hari sebentar lagi akan menjelang malam. Malam harinya mereka ngobrol di depan api unggun. Lalu Willy dan Norman pergi sebentar untuk mencari kayu bakar sambil ngerekam suasana di sana. Tanpa sepengetahuan Willy, Norman memasuki sebuah rumah kosong karena dia mendengar ada suara-suara aneh di rumah itu. Saat sedang ngerekam, dia nggak sengaja nangkap sosok kuntilanak. Sontak Norman pun kaget. Dia mau mastiin kembali, tapi sosok itu menghilang. Sementara itu Willy baru sadar kalau Norman sudah tidak ada di belakangnya. Dia pun sedikit kesal dan melanjutkan mencari kayu bakar. Tapi tiba-tiba saja dia merasa ada seseorang di belakangnya. Norman pun bertemu kembali dengan Willy dan mereka memutuskan balik ke tenda. Di tenda, Martha tiba-tiba kebelet pipis lalu meminta Pero untuk menemaninya. Karena tidak ada toilet, Martha pun pipis di bawah pohon. Namun saat sedang pipis, Martha tiba-tiba kaget karena ada tetesan darah yang mengenai jidatnya. Dia pun menengok ke atas. Martha! Mendengar teriakan Martha, Pero langsung mendatanginya. Namun Martha tidak ada di sana. Pero juga sudah teriak manggil-manggil, namun tidak ada jawaban. Di situ Pero mulai panik hingga tibalah Pero di sebuah kuburan. Dan di sana dia mendapati Martha sudah dalam keadaan menggigil dan wajah yang memucat. Pero pun dengan segera membawanya kembali ke tenda.
Melihat kondisi Martha seperti itu, akhirnya mereka semua pun memutuskan membiarkan Martha istirahat sambil menunggu datangnya pagi. Tengah malamnya saat semuanya sudah tidur, Norman kebangun karena dia kebelet pipis. Karena sudah kebelet, Norman pun pipis di dekat tenda. Tanpa dia sadari di sampingnya ada pocong dan juga sosok kuntilanak. Kenapa sih lo ah? Dia ingin ngasih tahu ke Willy, tapi karena saking takutnya dia nggak bisa ngomong apa-apa. Keesokan paginya mereka dibuat panik karena Martha menghilang. Norman meminta Pero menunggu di tenda, sedangkan dia dan Willy mencari Martha ke dalam hutan. Setelah berjam-jam mencari, Martha juga tidak ditemukan. Akhirnya mereka bertiga memutuskan kembali ke mobil, sambil memikirkan cara bagaimana agar bisa menemukan Martha. Tapi sesampainya di mobil mereka kaget karena Martha sudah ada di dalam mobil. Akhirnya mereka pun memutuskan pulang ke rumah. Sesampainya mereka, Norman membawa Martha pulang ke rumahnya, sedangkan Willy yang akan mengantar Pero pulang. Norman menyuruh Martha istirahat di kamarnya, sedangkan dia tidur di ruang tamu. Namun saat Norman ingin mencuci muka, dia dikagetkan oleh Martha yang tiba-tiba ada di belakangnya. Norman pun heran karena seingat dia Martha tadi di kamarnya. Karena penasaran, dia memberanikan diri memastikan Martha yang tadi masuk ke dalam toilet. Namun setelah dicek tidak ada siapa-siapa di sana. Norman pun memastikan kembali dengan pergi ke kamarnya dan ternyata Martha sedang tidur. Di sini Norman mulai bingung dengan siapa yang tadi dilihatnya. Di sisi lain saat menuju pulang, Willy melihat ada orang yang terletak di tengah jalan. Willy pun turun dari mobil untuk mengeceknya. Namun saat Willy menyentuhnya, orang itu tiba-tiba bergerak. Sontak Willy pun ketakutan dan segera kembali ke dalam mobil. Namun dia dibuat ketakutan lagi ketika orang itu menghilang. Di sini Willy mulai panik nih. Saat dia mau nyalain mobil, tiba-tiba orang tadi nongol di kaca mobil. Sudah jelas itu adalah hantu. Gak sampai di situ aja guys. Ketika sudah sampai di rumahnya, Willy gak sadar ada kuntilanak muncul di balik pagar. Dia juga merasa ada kuntilanak yang lewat di belakangnya. Ketika dia mau mastiin, tiba-tiba dari belakang muncul Nina ngagetin. Ternyata Nina dari tadi sudah menunggu Willy di rumah. Willy pun mulai menceritakan tentang kejadian mengerikan yang dialaminya barusan. Namun Nina malah marah karena dia merasa Willy sedang menakutinya dan menuduh Willy sedang mabuk. Di rumahnya ternyata Norman juga diganggu oleh kuntilanak. Dia mengikuti kuntilanak itu yang masuk ke dalam toilet. Di sana Norman melihat kuntilanak tadi keluar dari dalam bak mandi. Norman pun ketakutan dan ternyata dia sedang bermimpi buruk. Esok paginya Pero juga mengalami hal yang aneh. Saat dia membawa kalung giok yang dia temukan, tiba-tiba kalung itu hilang dari genggamannya. Dan yang lebih anehnya lagi, kalung itu sudah berada di atas meja. Pero mengambil kembali kalung itu dan dia melihat kuntilanak lewat di depannya. Dia mau mastiin nih siapa yang tadi dilihatnya. Naiklah Pero ke lantai atas. Tapi di sana nggak ada siapa-siapa. Tapi ketika dia kembali turun, setelah itu dia tiba-tiba merasa pundaknya menjadi pegal. Di kampus mereka mulai menceritakan tentang kejadian aneh yang mereka alami. Di situ mereka mulai sadar, semenjak pulang dari dusun Kalimati mereka banyak sekali mengalami kejadian-kejadian aneh. Norman juga heran dengan perilaku Martha yang menjadi sangat aneh belakangan ini. Kemudian di perpustakaan, Norman menunjukkan buku ekspedisi yang disusun Ibu Pipian pada Pero. Di sana ada artikel tentang pantangan di dusun Kalimati. Pantangan itu adalah tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya. Lalu mereka menemui Ibu Pipian untuk mencari informasi lebih dalam. Ibu Pipian akhirnya bercerita bahwa dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari dusun itu. Adalah satu-satunya orang yang selamat dari ancaman maut itu. Dia memberitahu Norman dan Pero bahwa hantu penghuni di sana bisa menyerupai siapa saja, termasuk orang yang sudah meninggal. Pipian menjelaskan bahwa dusun itu menjadi sarang jin jahat dan warga menyebutnya dengan sebutan sarang kuntilanak. Warga dusun lain menyebutnya sarang kuntilanak. Malam harinya saat Pero baru sampai di rumahnya, dia kembali lagi diganggu oleh kuntilanak. Bahkan Willy pun di rumahnya diganggu juga oleh kuntilanak yang sama.
Tidak lama kemudian Nina datang ngajakin nonton ke bioskop. Mereka pun nonton bareng nih. Tapi saat sedang nonton, Willy kembali diganggu oleh kuntilanak. Kenapa sih? Karena kuntilanak itu terus mengganggunya, akhirnya Willy pun pergi dari sana. Sedangkan di rumahnya, Pero melihat kalung yang ia temukan di dusun Kalimati. Namun gak sengaja dia jatuhin kalung itu. Dan saat ingin mengambilnya dia kaget karena dia gak sengaja memegang tangan hantu. Pero yang ketakutan kemudian pergi ke rumah Norman untuk menceritakan apa yang dialaminya barusan. Namun dia gak sengaja dengar berita di TV tentang penemuan mayat di dusun Kalimati. Dan ternyata itu mayatnya Martha. Pero pun begitu shock mendengar berita tersebut. Saat sampai di rumah Norman, Pero langsung memberitahu Norman bahwa Martha sudah meninggal. Namun Norman tidak percaya karena memang beberapa hari ini dia selalu bersama dengan Martha. Norman pun masuk ke rumahnya untuk mencari Martha. Tidak lama setelah Norman pergi, Pero melihat hantu Martha di ayunan. Dia kemudian menghampiri Norman dan meminta Norman untuk mengikhlaskan kepergian Martha. Sementara itu, Nina dan Willy baru saja sampai di rumahnya. Nina kesal banget karena Willy dari tadi bertingkah sangat aneh. Willy berusaha yakinin Nina kalau setan yang ia lihat selalu mengikutinya. Tapi Nina tetap gak percaya. Akhirnya Nina pun menyuruh Willy untuk istirahat. Tidak lama setelah Willy pergi, Nina melihat penampakan kuntilanak di cermin. Nina yang ketakutan kemudian berlari ke kamar Willy. Namun saat Willy melihat Nina, wajah Nina terlihat seperti kuntilanak. Sontak Willy pun ketakutan dan refleks menyerang Nina hingga Nina tewas. Willy pun sangat sedih karena dia nggak tahu kalau yang ia bunuh itu adalah Nina. Kembali pada Norman dan Pero yang sedang menemui Ibu Bibian. Ibu Bibian menyuruh mereka mengembalikan benda yang sudah mereka ambil ke area pemakaman di dusun Kalimati sebelum kematian datang menghampiri mereka. Mendengar itu, Norman pun bingung karena dia nggak ngerasa ngambil benda apapun di sana. Akhirnya Pero mengakui bahwa dia telah mengambil kalung di dusun Kalimati. Lalu Ibu Bibian menyuruh mereka kembali ke sana sebelum hantu-hantu itu membunuh mereka. Norman dan Pero pun pergi ke dusun Kalimati lalu menelpon Willy untuk mengajaknya. Namun Willy memberitahu Pero bahwa Nina telah meninggal karena dia nggak sengaja membunuhnya. Setelah Willy menutup telepon, dia melihat jasad Nina menghilang. Tiba-tiba saja hantu Nina muncul dan membuat Willy ketakutan. Hingga pada akhirnya mobil yang dikendari Willy oleng dan menabrak pagar. Willy keluar dari mobil dan tiba-tiba ada mobil lain yang hampir menabraknya. Saat itu Willy merasa heran karena orang-orang berlarian ke tengah jalan. Willy mengeceknya dan dia melihat dirinya tergeletak di jalan. Ternyata Willy sudah meninggal karena tertabrak mobil tadi. Di sana Willy melihat arwah Nina yang sedang tersenyum. Dan mereka pun kembali bersama setelah menjadi hantu. Sementara itu di rumahnya Ibu Bibian flashback pada kejadian masa lalunya saat pacarnya tewas di dusun Kalimati. Ibu Bibian merasa bersalah karena dulu dia yang memaksa pacarnya untuk ikut dengannya. Kembali pada Norman dan Pero yang sudah sampai di pemakaman dusun Kalimati. Saat mereka mengembalikan kalung itu, tiba-tiba banyak hantu yang datang menghampiri mereka. Mereka berusaha melarikan diri, namun ada hantu yang memegang kaki Pero hingga membuatnya terjatuh. Saat Norman akan menolong Pero, tiba-tiba wajah Pero terlihat seperti hantu. Lalu Norman menyerang Pero dan lari meninggalkannya. Sayangnya Norman tertusuk oleh bambu hingga membuatnya meninggal. Pero berusaha menghampiri Norman, namun tiba-tiba dia ditarik oleh akar dan akhirnya Pero pun meninggal. Sedangkan di rumahnya Ibu Bibian juga meninggal dunia karena bunuh diri dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga kalian terhibur.